Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Antoni Prawira Negara, Wakil Ketua LDPW LDII Lampung, didampingi Bapak Dr. Andes Haji Heri Sensus Tadi, Sekretaris LDII Lampung. Kita saat ini berada pada seksi terakhir, sesi keempat ini. Tapi sebelum closing statement ini, Pak Antoni, perlu juga dijelaskan yang menarik itu 6 karakter luhur LDI, ya? Baik. Pak Antoni, silakan. Jadi di LDI itu dikembangkan Pak 6 karakter luhur. Yang pertama ya, jujur dan amanah. Jujur artinya bisa bicara yang benar dalam segala kondisi, ya, tidak menipu, tidak melakukan merugikan orang lain. Itu yang seperti kata Pak Antoni tadi, ya, enggak apa, perilaku Nabi itu lebih bagus diam daripada betul Pak, salah, ya. Daripada kita bicara yang salah, Iya. Tapi kalau tidak pernah bicara ya juga bingung juga Pak. Iya. Kemudian Jujur, yang pertama tadi jujur dan amanah. Jujur Oke. dan amanah. Jadi, jujur itu biasanya dalam kaitan berbicara, dalam ya tentunya perilaku. Kemudian amanah ini bisa percaya dan bisa dipercaya. Yang sering hilang di masyarakat itu ya sifat amanah ini. Ya, tapi mudah-mudahan ya kita bisa tumbuhkan sebagai karakter luhur, bisa amanah. Ya. Kalau dititip sesuatu ya nyampe betul Pak. Jadi ada bahasa sekarang, kalau dititipin uang tidak akan pernah bertambah. Tapi kalau dititipi omongan banyak nambahnya. Nah, diharapkan tidak seperti itu Pak. Kemudian kaitan dengan pribadi itu bisa kerja giat dan berhemat. Artinya bukan pelit Pak ya. Jadi kita mampu bekerja giat yang berhasil, kemudian bisa menempatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Saatnya dia harus infak, sodako, dipersilakan. Saatnya harus mengeluarkan zakat, tapi jangan dihambur-hamburkan pada hal-hal yang tidak berguna. Itu namanya berhemat. Jadi perilaku, kerja giat dan berhemat. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan bersama orang lain bisa rukun Pak. Nah, kalau rukun itu adalah pekerjaan hati. Jadi tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa menghina, tidak ada perasaan benci kepada orang lain. Nah, itulah namanya rukun Pak. Nah, kemudian bisa kompak. Kalau dalam suatu pekerjaan dilakukan seharusnya oleh 4 orang, ya dilakukan 4 orang, bisa selesai dengan baik. Itu namanya kompak. Itulah 6 tobiat luhur kerjasama. Nah, rukun, kompak, kemudian yang ke-6-nya kerjasama yang baik. Kita bisa melihat Pak bahwa orang itu dalam suatu pekerjaan yang harus dikerjakan bersama itu kadang-kadang ya kelihatannya sepele, tapi itu diperlukan. Contoh kalau dalam pesta, bagian sapu jagat yang membereskan piring-piring kotor, itu sangat diperlukan. Betul. Tapi mungkin tidak ada orang yang mau. Kalau tidak ada yang mau ya gimana Pak? Susah. Makanya harus bisa bekerja sama yang baik, sesuai dengan kalau bahasa itu dapuan atau fungsi dan tugasnya masing-masing. Termasuk gotong royong gitu Pak. Nah, ini harus dikembangkan Pak, dan LDI mencoba untuk mengembangkan itu sehingga apabila 6 karakter luhur ini bisa dimiliki oleh warga, khususnya LDI, ya tentunya akan menjadi orang yang baik dia di masyarakat, berarti sudah membantu negara, karena diharapkan dari keluarga-keluarga itulah terwujud ya masyarakat yang baik. Pak Heri, sensus tadi ini karena kita berada pada sesi terakhir. Kalau closing statementnya untuk pertemuan terakhir kita, sesi terakhir ini, silakan Pak. Untuk kami hanya mengajak kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga LDI, berkaitan dengan tema kita adalah Maulid Nabi. Tentunya kami mengajak untuk semuanya, yaitu warga LDI. Pertama adalah
supaya mencontoh perilaku Nabi. Betul. Ini yang tadi sudah dijelaskan dengan sifat Nabi yang sidik, amanah, taat tadi maka tadi ada 6 telur mengambil dari sifat-sifat Nabi yang jujur, amanah, sehingga perilaku di masyarakat coba kita selalu bercermin dengan empat sifat Nabi ini, sehingga kalau yang kurang kita perbaiki, ya kalau kelebihan ya kita kurangi, sehingga kehidupan di masyarakat bisa hidup harmonis dalam keberagaman, harmonis dalam kesatuan, gitu. Sehingga persatuan itu harus sesuatu keniscayaan, kerukunan itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita bangun dengan didasari dengan akhlak-akhlak yang akhlaknya Nabi Muhammad SAW tadi. Baik sebagai perilaku Nabi sebagai pemimpin, pedagang, semua. Pokoknya yang masyarakat yang pedagang, petani, tengkulak dan sebagainya menerapkan ya prinsip titik amanah tapi sehingga terciptanya negara yang badatun taibun warukun damai, sejahtera, aman. Itu yang saya ajakan kami untuk warga RI. Kalau untuk pemuda sendiri, pemuda juga kami tekankan perlu ada 3 hal yang harus dipunyai. Pertama adalah menjadi pemuda yang alim dan faqih. Alim dan faqih ya. Mempunyai ilmu, ilmu agama yang kuat, ya ilmu dunia yang bagus, berprestasi, dan faqih itu betul kekuatan hatinya itu bisa kuat di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ada di sekitarnya. Dan dia bisa menyelesaikan masalahnya tentunya dengan didasari dengan kefakihan di dalam ilmu agama tadi. Kan diajarkan oleh Rasulullah tadi ya, bagaimana ajaran yang terbaik ada dalam Al-Quran semuanya, tatanan perilaku yang ada di Al-Quran semua. Kemudian yang kedua, mempunyai akhlakul karimah. Akhlak karimah tentunya bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang, apalagi kaitan saat ini pemuda ini di banyak pengaruh-pengaruh yang termasuk dimulai oleh medsos, lewat medsos, modernisasi modernisasi tentang IT dan sebagainya, kemudian pengaruh-pengaruh penyalahgunaan narkoba, nah ada tawuran dan sebagainya, ini harus dibentengi dengan akhlakul karimah. Nah kemudian paling adalah kita terus terang takdim dengan orang tua. Nah ini yang harus kita ini kan, akhlak takdim dengan orang tua ini yang kadang-kadang muncul akibat oleh teknologi kemajuan teknologi dan menghargai budaya-budaya yang ada sekitar itu kan akhlak. Kemudian juga yang ketiga adalah punya kemandirian. Ya, kemandirian itu yang harus betul-betul kemandirian pribadi, kemandirian dalam keluarga, kemandirian dalam masyarakat, kemandirian dalam berbangsa dan bernegara. Ya, itulah yang harus dipunyai oleh pemuda itu. Oke. Iya, makasih Pak Eri. Memang Pak Antoni, pemuda ini sekarang ya bisa tergerus oleh kemajuan zaman, teknologi dan sebagainya ya Pak Antoni. Kalau Pak Antoni sendiri closing statementnya terakhir kepada pemirsa atau kepada masyarakat atau warga LDI, Pak? Kita berharap kepada semua warga Indonesia untuk kita terpancing dengan isu-isu negatif di medsos, terutama yang sekarang berkembang, yang bisa memecah belah kesatuan bangsa. Artinya ariflah dalam bermedsos, jangan kita kembangkan emosi, amarah, memecah belah, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwa kita ini negara yang majemuk, sehingga bisa menghargai perbedaan. Perbedaan kita akui, ya persamaannya kita perkuat. Jadi mana yang memang harus ya yang sama ya jangan dibeda-bedakan. Mana yang memang harus berbeda ya jangan harus disama-samakan. Itu akan berat nanti. Kemudian yang terakhir ya, kita hidup di muka bumi ini ya, kita tidak sendiri, kita bermasyarakat, berbangsa dan negara ya, tentunya kita wujudkan kerukunan antar sesama warga di mana saja berada, untuk saling hormat menghormati, harga menghargai ya, sekaligus ya memahami bahwa tadi memang kita penuh dengan kemajemukan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun.
Saya kira itu Pak. Oke. Ini terima kasih nih Pak Antoni Prawiranegara, Wakil Ketua LDII Lampung, dan Pak Heri Sensus tadi, Sekretaris LDII Lampung yang sudah hadir dan berdialog dengan Tegak TV. Jangan bosan-bosan ini Pak. Siap. Pak Antoni. Karena pembicaranya dengan Pak Antoni dan Pak Heri ini menyejukkan hati. Ya pemirsa Tegak TV dimanapun Anda berada, kita sudah pada penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.